Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ila akhir ayat. Anak-anak sekalian, di dalam Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menegaskan rencananya untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Allah berfirman yang dijelaskan oleh para ulama, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah hai Muhammad ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Semua sepakat yang dimaksud khalifah di sini adalah Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan Allah pertama kali, dan kemudian Allah jadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah fil ardh. Ketika Allah menjadikan khalifah di muka bumi dari kalangan manusia, kemudian malaikat itu bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu man yufsidu fiha, seseorang yang akan melakukan kerusakan, wa yasfikud dima, dan juga menumpahkan darah. Padahal nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih, mensucikan engkau, memuji engkau. Jadi ketika manusia akan diciptakan Allah sebagai khalifah itu, malaikat bertanya karena ketidakfahaman, karena tidak tahu, ingin bertanya. Bukan dalam rangka membangkang perintah Allah, karena memang malaikat itu diciptakan tidak untuk mempunyai sikap atau sifat pembangkangan. Maka Allah kemudian mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan, aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Kalau dilihat dari kalimat yang disampaikan di dalam Al-Quran ini, ada potensi pada diri manusia melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Tetapi bukan untuk tujuan itu Allah menciptakan manusia. Memang ada potensi itu, tetapi justru di tangan manusialah bumi, kehidupan dunia ini akan mendapatkan atau mencapai kebaikan. Dan itu ada di tangan manusia. Allah tidak amanahkan mengelola bumi ini kepada para malaikat, kepada bangsa jin. Malaikat yang pasti tidak punya potensi melakukan keburukan, pembangkangan, ya, disobedient, apa perintah Allah kemudian tidak dilaksanakan, tidak. Tapi justru dengan potensi kebaikan dan keburukan, maslahat, mafsadat, ada potensi kepatuhan dan sebaliknya. Maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Jika manusia menggunakan akal mereka dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika manusia
menggunakan potensi berfikirnya dalam rangka mengelola bumi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka justru bumi dan segala isinya ini akan mencapai nilai, akan memberikan nilai kebaikan yang luar biasa bagi kehidupan itu sendiri. Ini yang harus diperhatikan. Potensi akal yang dimiliki oleh manusia ini yang pertama adalah dalam rangka agar manusia ini mengenal Allah, pencipta manusia, alam semesta. Yang pertama. Jadi di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat memerintahkan manusia itu menggunakan akalnya untuk mencari jawaban, untuk semakin mengenal ya siapa pencipta alam semesta ini. Bahkan di dalam diri manusia sendiri, bagaimana Allah menggambarkan penciptaan manusia dengan segala keutamaannya, prosesnya secara detail, ya. Seperti misalkan Allah katakan, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian Allah menjadikan nutfah, ya, dan ditempatkan pada tempat yang paling baik, yang paling sempurna. Dan kemudian dari nutfah ini Allah menciptakan alaqah. Dari alaqah ini kemudian Allah menjadikan mudghah. Dari mudghah ini kemudian akan menjadi janin, menjadi bayi, dan kemudian lahirlah manusia. Nah, proses itu ditunjukkan, ditampakkan di dalam Al-Quran, dan jika manusia tidak menggunakan akalnya, maka dia tidak akan bisa memahami bagaimana hakikat penciptaan manusia itu. Allah mengenalkan dirinya dengan memberitahu manusia bagaimana manusia diciptakan. Proses demi proses, dari mulai bahkan sebelum menjadi bibit di dalam diri manusia yang ada di dalam nutfah, ya, air mani di dalam sperma, Allah jelaskan bagaimana manusia itu terbentuknya sperma itu dari saripati makanan, ya. Saripati makanan dapat dari mana? Dari apa yang tumbuh di dalam tanah, baik itu hewan maupun tumbuhan. Masya Allah. Jadi fungsi akal yang Allah ciptakan yang menjadikan manusia itu utama, dan bahkan ulama mengatakan, seperti halnya dikatakan oleh musannif, pengarang kitab At-Tafkir, ya, bahwa para ulama mengatakan manusia adalah makhluk yang paling utama dibandingkan bahkan termasuk dari malaikat. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama besar Al-Baydawi, ya, yang menyatakan bahwa dalam hal ini ketika Al-Baqarah ayat 30 itu menceritakan bagaimana posisi manusia dan malaikat itu, maka sesungguhnya manusia itu diutamakan oleh Allah daripada malaikat. Ini bukan karena manusia tidak akan berdosa, justru manusia diberikan potensi untuk melakukan kemaksiatan, tidak sebagaimana malaikat. Nah ini, tetapi justru dengan potensi itu manusia bisa menjadi lebih utama. Seperti misalkan ada orang punya potensi untuk berbuat jahat tapi dia tidak berbuat jahat, maka lebih utama daripada orang yang betul-betul tidak memiliki potensi berbuat kejahatan.
Karena dia tidak punya kesempatan atau peluang untuk melakukan kejahatan. Tapi ada orang yang diberikan kesempatan atau ada peluang, tapi kemudian dia bisa mengendalikan diri untuk tidak berbuat yang tidak baik. Nah, itulah keutamaannya. Demikianlah manusia. Ya, jadi keutamaan manusia daripada malaikat yaitu dari sisi diberikan kemampuan berpikir. Nah, yang pertama yang Allah utamakan adalah bahwa manusia itu bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, meyakini wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala di balik alam semesta ini, ketika manusia justru menggunakan akalnya, bahwa apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, dengan menggunakan panca indera, dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, sungguh tabiat dasar manusia itu adalah berpikir, mencari solusi, berusaha menyelesaikan problem kehidupannya dengan bimbingan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tabiat utama seorang manusia itu keutamaannya adalah pada menggunakan akalnya. Jadi kalau manusia itu malas berpikir, malas bekerja, malas belajar, itu tidak sesuai dengan penciptaan manusia. Ya. Karena manusia memang punya potensi malas melakukan segala sesuatu, malas berpikir itu. Tapi orang-orang yang hebat, manusia yang memenuhi tujuan penciptaannya sebagai manusia adalah manusia yang mau menggunakan akalnya untuk bekerja, untuk belajar. Jadi kalau pemalas-pemalas itu, orang-orang yang malas melakukan ini, malas melakukan itu, malas berpikir, dia hanya akan diam saja. Justru itulah tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Maka anak-anak rajin belajar, rajin bekerja, mau berusaha menghadapi, mencari solusi, ya. Nah, itu adalah justru tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Nah, disitulah kita akan menjadi makhluk yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fikirkan segala apa yang ada di muka bumi ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keutamaan yang pertama. Nanti kita akan sambung di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.